Renungan Harian Selasa 24 Februari 2026. Tuhan menjaga hidup dari kesesakan. Mazmur 32. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami saat membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami memahami bagaimana Tuhan menjaga hidup kami dalam kesesakan. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera. Semoga kita makin yakin bahwa Tuhan tempat persembunyian bagi kita. Tuhan menjaga kita dari kesesakan hidup kita, seperti ungkapan dalam Mazmur 32 ayat 7. Engkau persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi berbagai bentuk kesesakan. Ada orang yang bergumul dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ada yang menghadapi tekanan ekonomi, kebutuhan semakin besar, tetapi penghasilan terbatas. Ada keluarga yang dilanda konflik dan kehilangan damai. Ada orang tua yang sedih melihat anaknya menjauh dari Tuhan. Ada pula orang yang memikul beban batin yang tidak diketahui orang lain. Rasa bersalah, penyesalan, atau luka hati yang dalam. Dalam keadaan seperti ini, hidup terasa sempit, hati terasa tertekan, pikiran dipenuhi kecemasan, jiwa menjadi lelah. Namun firman Tuhan dalam Mazmur 32 memberi kesaksian iman yang penuh pengharapan. Mazmur 32 ayat 7 menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya melihat kesesakan kita, tetapi Ia menjaga hidup kita di tengah kesesakan itu. Mazmur 32 dimulai dengan satu pernyataan yang sangat kuat. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Kebahagiaan ini bukan kebahagiaan karena hidup mudah, tetapi kebahagiaan karena mengalami pengampunan Tuhan. Kebahagiaan sejati lahir ketika manusia dipulihkan hubungannya dengan Allah. Pemazmur menceritakan bahwa sebelum ia mengaku dosanya, hidupnya penuh penderitaan batin. Ia berkata bahwa selama ia berdiam diri, tulang-tulangnya menjadi lesu, hidupnya penuh keluh kesah, dan kekuatannya hilang. Ini menunjukkan bahwa dosa yang tidak diakui, tidak disesali, tidak hanya merusak hubungan dengan Tuhan, tetapi juga merusak kesehatan batin dan kekuatan hidup manusia. Bahkan penderitaan batin dapat begitu berat sehingga memengaruhi kondisi fisik seseorang. Ini sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Banyak orang hidup dalam kesesakan batin, rasa bersalah, kecewaan, penyesalan, atau luka hati. Ada yang menutupinya dengan kesibukan. Ada yang menyembunyikannya di balik senyuman. Tetapi di dalam hatinya ada pergumulan yang berat. Namun Mazmur ini menunjukkan titik balik yang penting. Pemazmur berkata bahwa ketika ia mengaku dosanya kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kesalahannya. Pengakuan dosa bukan tanda kelemahan, tetapi tanda keberanian iman. Pengakuan adalah tindakan kejujuran di hadapan Tuhan. Dan melalui pengakuan itulah Tuhan mengangkat beban hidup manusia. Pengampunan Tuhan membawa pemulihan total. Tuhan tidak lagi memperhitungkan kesalahan itu. Tuhan menutup dosa dan memulihkan hubungan dengan manusia. Pengampunan ini membawa kebahagiaan rohani yang mendalam. Kebahagiaan karena manusia merasa diterima kembali, dikasihi kembali, dan dipulihkan kembali oleh Allah. Inilah konteks ketika pemazmur berkata, Engkaulah persembunyian bagiku. Engkau menjaga aku terhadap kesesakan. Tuhan menjadi tempat perlindungan. Tuhan menjaga hidup kita. Bukan karena hidup kita
tanpa masalah. Tetapi karena Tuhan hadir di tengah masalah itu, Tuhan menjaga jiwa kita agar tidak hancur oleh kesesakan. Kesesakan dalam Mazmur ini bukan hanya kesulitan luar, tapi juga tekanan batin. Kesesakan karena dosa, kesesakan karena rasa bersalah, kesesakan karena pergumulan hidup. Tetapi Tuhan menjaga manusia dari kehancuran total. Tuhan memberi perlindungan, pengharapan, dan kekuatan baru. Mazmur ini juga mengajarkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan dikelilingi kasih setianya. Tuhan tidak meninggalkan orang yang mencarinya. Sebaliknya, orang yang percaya akan mengalami perlindungan dan sukacita di dalam Tuhan. Artinya, perlindungan Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang tidak ditinggalkan Tuhan di tengah masalah. Dalam kehidupan nyata, kita mungkin masih menghadapi kesesakan. Masalah belum tentu langsung hilang. Penyakit mungkin masih ada. Pergumulan di hidup mungkin masih berlangsung. Tapi Tuhan menjaga hidup kita agar tidak hancur oleh kesesakan itu. Tuhan menjaga hati kita agar tidak putus asa. Tuhan menjaga iman kita agar tidak padam. Tuhan menjaga hidup kita agar tetap berjalan dalam pengharapan. Mazmur ini juga mengingatkan bahwa Tuhan bukan hanya mengampuni, tetapi juga memimpin dan mengajar hidup kita. Tuhan menghendaki agar kita hidup bijak, tidak keras hati, dan belajar berjalan dalam kehendak-Nya. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, kita tidak lagi hidup dalam kesesakan yang menghancurkan. Kita mungkin masih menghadapi kesulitan, tetapi kita memiliki perlindungan Tuhan. Jika hari ini kita sedang menghadapi kesesakan, ingatlah bahwa Tuhan adalah persembunyian. Datanglah kepada Tuhan dengan jujur, serahkan beban hidup kita kepadanya. Akui kelemahan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menolak orang yang datang kepadanya dengan hati yang jujur. Tuhan menjaga hidup kita. Ia menjaga bukan hanya tubuh kita, tetapi juga jiwa kita. Ia menjaga agar kita tidak tenggelam dalam keputusasaan. Ia menjaga agar kita tetap memilih pengharapan. Dan pada waktunya, kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan, karena kita mengalami bahwa Tuhan benar-benar menjaga hidup kita dari kesesakan. Marilah kita memuji Tuhan yang menjaga hidup kita dari kesesakan dengan menyanyikan Mazmur 32 ayat 7. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami ketika hidup terasa berat dan hati kami tertekan. Engkau menjaga kami. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami, pulihkan jiwa kami dan kuatkan iman kami. Jagalah hidup kami dari kesesakan dan tuntun kami berjalan dalam terang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.